Halo Sobat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film action India lagi. Film ini berjudul Sabyasachi yang rilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang pria yang memiliki dua jiwa dalam tubuhnya, dan keduanya saling melindungi untuk membalas dendam kematian saudara dan keponakannya. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari tonton kita. Film diawali diperlihatkan sebuah bus yang membawa para penumpang. Di sana mereka membicarakan seseorang yang bernama Arun. Lalu tiba-tiba bus itu mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Dan kabar kecelakaan itu sudah ramai di media, di mana dari 21 korban hanya satu yang selamat, yaitu Vikram Aditya. Lalu adegan berpindah di rumah sakit, tempat di mana Vikram dirawat. Ternyata Vikram adalah pemuda yang memiliki dua jiwa dalam tubuhnya. Hal ini sudah divonis oleh dokter waktu Vikram masih dalam kandungan, di mana pada saat dalam kandungan Vikram terus menyerap nutrisi dari kembarannya yang disebut finishing syndrome. Hal ini bisa mengakibatkan bayi lahir dengan dua kepala atau kelainan. Namun berbeda dengan Vikram karena keduanya terhubung melalui neuro yang ada di dalam otak, sehingga kembarannya mampu mengendalikan tangan kirinya si Vikram secara sempurna. Dan karena itu kembarannya diberi nama Aditya. Jika Vikram mampu mengendalikan Aditya dengan sempurna, maka Vikram akan menjadi seorang yang tangguh dan jenius. Lalu terlihat masa kecil Vikram dan kakak perempuannya. Ibu Vikram tidak pernah membedakan antara Vikram dan Aditya, walau Aditya sering melakukan kesalahan. Lalu adegan berpindah, terlihat Vikram kembali ke rumah kakaknya. Di situ kakaknya mempunyai anak yang bernama Mahalaxmi. Di situ terlihat Vikram sangat menyayangi Mahalaxmi karena Mahalaxmi mirip dengan mendiang ibunya. Vikram juga memiliki dua sahabat yang bernama Keto dan Tenali yang selalu membantunya dalam pekerjaan sebagai prosuder film ataupun iklan. Di sisi lain terlihat seorang misterius yang ingin mencelakai Vikram. Lalu keesokan harinya terlihat Vikram sedang mengunjungi kliennya, dan ternyata kliennya seorang wanita cantik yang bernama Citra. Dan diketahui pula ternyata Citra merupakan cinta pertama Vikram pada masa waktu kuliah. Ternyata pada masa itu Vikram adalah orang yang dibenci oleh Citra karena ulah Aditya yang sengaja menepuk pantat Citra. Namun akhirnya Vikram mampu membuktikan cintanya kepada Citra, dan akhirnya mereka pun menjalin sebuah hubungan. Namun pada suatu waktu ketika mereka sedang berdua, Vikram tiba-tiba mendapat telepon dari saudarinya, dan Vikram pun pergi tanpa berpamitan. Dan semenjak itulah mereka pun tak pernah berkabar, sampai akhirnya mereka bertemu lagi di sini. Dan mereka berdua berhasil membuat sebuah iklan yang bagus dan diminati banyak orang. Lalu mereka mendapat tawaran iklan di New York, dan mereka pun terbang ke sana. Lalu setelah sampai di New York, mereka kemudian bertemu dengan orang yang mengajaknya bekerja sama. Orang itu bernama Sate Babu. Lalu mereka semua diajak ke rumah Sate Babu. Singkatnya, keesokan harinya mereka mulai melakukan syuting iklan. Kemudian setelah selesai, terlihat Vikram dan Citra sedang bersama. Di situ Vikram menceritakan alasannya yang telah pergi meninggalkan Citra pada waktu itu. Dulu Vikram harus pulang karena pernikahan saudarinya yang dijodohkan oleh ayahnya. Dan setelahnya ayah Vikram meninggal, sehingga membuat hidup Vikram berantakan beberapa bulan. Dan setelah semuanya membaik, Vikram berusaha mencari alamat Citra. Namun sayang, semua temannya tidak tahu karena Citra telah pindah kota. Mendengar itu Citra pun luluh, dan akhirnya mereka pun bersama lagi. Lalu Vikram juga menceritakan kembarannya yang hidup di tangan kirinya. Citra pun dapat mengerti dan tidak mempermasalahkan hal itu. Singkatnya mereka pun pulang dari New York, dan setelah sampai di rumah saudarinya, betapa terkejutnya Vikram yang melihat rumah saudarinya telah rata dengan tanah. Para tetangganya mengatakan jika kakak iparnya dan Maha telah tewas dan saudarinya dirawat di rumah sakit. Mendengar itu semua Vikram sangat sedih. Lalu Vikram pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi kakaknya, dan dokter mengatakan jika kakaknya akan sembuh seminggu lagi. Lalu terlihat Vikram yang sedang di rumah. Ia sedang bersedih dan mengingat kenangannya bersama dengan Maha. Lalu tak lama kemudian datang Citra dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, Vikram dan Citra pun akan pulang. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang menanyakan jam kepada Vikram. Vikram pun lalu berpikir dan yakin jika Maha masih hidup, karena pada waktu kejadian
kejadian itu ia tengah menelpon Maha. Ia menelpon Maha pada pukul 5 sore, sedangkan kejadian itu pukul setengah 4 sore. Mengetahui hal itu, Vikram lalu pergi ke kantor polisi untuk mengatakan kebenaran itu. Namun di tengah perjalanan, Vikram mengalami pecah ban, dan tak lama kemudian Vikram mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang misterius. Dan ternyata Maha sedang bersama orang itu. Setelah mengetahui Vikram, orang itu mematikan teleponnya. Dan di saat yang sama ada seorang yang akan menyerang Vikram dari belakang. Untungnya hal itu dicegah oleh Aditya. Dan tak lama kemudian HP Vikram berbunyi lagi, dan orang itu mengatakan selamat kepada Vikram karena telah melewati tahapan pertama. Karena selanjutnya ia akan membawa Maha dan juga akan membunuh saudarinya. Vikram emosi dan mengatakan jika ia akan segera menemukan Maha. Keesokan harinya Vikram dan kawannya mengunjungi kantor polisi dan mengatakan kebenaran itu dan menyuruhnya untuk menyelidiki kasus itu lagi. Namun polisi tak mau melakukan itu karena semua dokumen tentang kasus itu telah disetujui oleh semua pihak terkait, termasuk dokter besar yang terlibat. Lalu Vikram dan yang lainnya menemui dokter itu. Namun dokter itu seperti menyembunyikan sesuatu dan tak ingin ikut campur tentang kasus ini. Dan ketika Vikram akan pergi, tiba-tiba dokter itu mengatakan hal yang sebenarnya, di mana pada saat itu ia mendapatkan dokumen dari seseorang dan menyuruhnya untuk menandatangani. Jika tak mau menandatangani, ia dan istrinya akan dibunuh. Orang itu juga telah mengancam pihak kepolisian sehingga mereka berdua mau tak mau menuruti perintah orang itu. Mendengar hal itu, Vikram dan yang lainnya pergi ke kantor polisi lagi untuk menanyakan tentang seorang misterius itu. Tapi lagi-lagi polisi tak mau dan malah mengejek Vikram. Mendengar ejekan itu, Aditya yang tak terima lalu membenturkan kepala polisi itu berkali-kali dan mereka pun pergi dari sana. Lalu ketika di rumah, tiba-tiba datang seorang kurir yang memberikan sebuah informasi tentang kematian dokter yang mereka temui kemarin. Setelahnya telepon Vikram berdering yang berasal dari orang misterius itu. Orang itu lalu mengatakan kepada Vikram jika dirinya masih melibatkan orang lain pada kasus ini, ia akan membunuhnya sama seperti dokter itu. Lalu Vikram menyetujui kalau dirinya tidak akan melibatkan orang lain lagi. Dan keesokan harinya Vikram mendatangi alamat orang itu dengan sendirian. Namun ia malah menemukan seorang anak kecil yang terluka. Dan ternyata anak kecil itu adalah temannya Maha. Vikram lalu membawa anak itu ke rumah sakit. Setelahnya Vikram lalu disuruh untuk menemuinya dalam waktu 10 menit lagi. Vikram pun langsung berlari sekuat tenaga, walau dengan kondisi yang sangat lelah. Sampai akhirnya Vikram berhasil menemui orang itu. Namun sayang, karena dirinya yang sangat lelah, ia tak mampu melihat orang itu dengan jelas, yang padahal tinggal beberapa langkah lagi dari dirinya. Sampai akhirnya ia pun gagal untuk mengetahui orang itu. Vikram pun pingsan dan orang itu pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat Vikram tengah dirawat oleh Citra, dan setelah membaik ia lalu pergi mencari alamat orang itu dengan tanpa petunjuk dari siapapun. Ia juga mengidentifikasi lokasi-lokasi yang ia kunjungi kemarin. Lalu Vikram sadar bahwa Aditya pernah memegang mobil di malam itu. Vikram pun langsung bergegas pergi ke sana. Setelah sampai di sana, ia melihat angka 21 di mobil itu. Dan ketika sedang berpikir, tiba-tiba Vikram dipukul seseorang dari belakang dan ia pun diseret ke sebuah tempat. Di tempat itu, Vikram lalu dihajar oleh sekelompok geng motor suruhan orang misterius itu, dan pertempuran pun terjadi. Terlihat Vikram kewalahan dan pingsan. Tiba-tiba Aditya mengambil alih tangan kiri Vikram dan menghajar semua geng motor itu dengan mudah. Setelah berhasil, Vikram pun pulang ke rumah. Di rumah, Vikram sangat berterima kasih kepada Aditya karena telah melindunginya pada saat tak berdaya. Kemudian Vikram dan temannya tengah mencari tahu tentang angka 21 yang ditunjukkan oleh Aditya. Lalu tiba-tiba Aditya mengambil sebuah mainan bus dan melemparkannya ke udara. Kemudian hal itulah yang mengingatkan Vikram pada kecelakaan yang ia alami beberapa waktu lalu. Dan ketemulah orang yang sering disebut dalam bus itu, yaitu adalah Aru. Mereka lalu mencari tahu hubungan antara korban dengan si Aru, dan ternyata para korban itu merupakan orang yang kenal dengan si Aru. Lalu Vikram yang tak kenal sama sekali dengan Aru pun bingung kenapa ia berada dalam bus itu. Dalam kebingungan itu, Vikram lalu teringat jika tiket itu ditunjukkan untuk kakaknya, dan akhirnya Vikram mendapatkan jawaban. Ternyata orang itu adalah Arunraj yang dulunya merupakan calon suami dari sang kakak, karena setiap orang itu menelpon ia selalu menyanyikan lagu pernikahan. Arun menaruh
menaruh dendam kepada kakaknya Vikram karena sang kakak yang tak mau terhadap Arun, serta masyarakat sekitar yang mengatakan jika Arun adalah orang yang tak baik. Mengetahui hal itu, Vikram dan yang lainnya kemudian pergi menemui ayahnya Arun. Di situ ayah Arun mengatakan sikap Arun semenjak ditinggal nikah oleh kakak Vikram dan sering dihina sejak kecil karena kejeniusan yang ia punya, karena setiap yang ia lakukan dikira adalah idiot. Sampai akhirnya ia mempunyai rencana pembunuhan melalui sebuah bus yang tiketnya ia berikan percuma terhadap orang yang menghinanya, dan semua orang akhirnya meninggal kecuali si Vikram. Dan semenjak kejadian itu, ayah Arun tak lagi berhubungan lagi dengan Arun. Setelah itu Vikram mendapatkan telepon dari Arun. Arun mengatakan ia sangat bangga karena Vikram telah berhasil mengetahui siapa dirinya. Tak hanya itu, Arun juga menceritakan kejadian yang menimpa saudarinya, dimana saat itu ia menyamar sebagai tukang servis gas, dan ia kemudian memasang bom silinder, dan secepat mungkin dirinya pergi ke sekolahan Maha untuk membunuhnya. Tapi karena melihat kebaikan dan kemanisan Maha, ia pun tak jadi membunuhnya karena ia akan menjadikan Maha sebagai anaknya. Dan karena itulah mengapa pada bukti dokumen Maha dinyatakan tewas, karena ia ingin memiliki Maha seutuhnya. Dan Arun menutup teleponnya dan tak ingin menghubungi Vikram lagi. Mendengar itu, Vikram lalu cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Namun sayang, ternyata saudarinya telah diculik. Benar saja, saudari Vikram kini telah bersama dengan Arun. Di situ saudari Vikram tampak tidak takut kepada Arun karena ia yakin kepada Vikram jika ia akan datang menolongnya. Di sisi lain, terlihat Vikram tengah mengingat-ingat perkataan Arun yang akan mengabulkan semua keinginan Maha, dan ia pun teringat jika Maha sangat menyukai es krim dari tokonya Citra. Vikram lalu mengikuti pelanggan yang setiap hari membeli di sana. Sampai akhirnya Vikram berhasil menemukan lokasi Arun, dan ia pun bertarung dengan anak buah Arun. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Vikram ditabrak sebuah mobil dan masuk ke dalam rumah Arun. Lalu ia bertarung dengan ditonton oleh Arun. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Arun, akhirnya Vikram pun bertarung dengan Arun. Walau sempat kewalahan, akhirnya Vikram mampu mengalahkan Arun berkat bantuan dari Aditya, dan Arun pun tewas. Lalu mereka bertiga pun akhirnya berkumpul kembali. Lalu hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi ulasan dari film Sofia Sachi. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.